Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, tanggal 13 September 2020. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, yang melampaui segala damai yang dapat diberikan dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas minggu yang indah ini. Kiranya minggu ini tidak menjadi sia-sia bagi kami, dan kehadiran kami tidak menjadi sia-sia, tetapi berhasil guna demi kehidupan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Berikanlah firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kabar baik atau Injil firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini akan kita nikmati melalui nasihat yang tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 4-11. Mari kita dengarkan apa yang luar biasa dikatakan di dalamnya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam, untuk mengairi dari itu tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak, laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Dari sana kita akan dengar firman yang akan kita nikmati hari ini, dan untuk bisalah kita pergunakan dalam hidup kita. Berbahagialah siapapun yang mendengarkan, memahami firman Tuhan, dan hidup berdasarkan perintah Tuhan sampai akhir hayatnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sejenak mari kita ikuti renungan di bawah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang dan di masa depan. Pertama, sekarang ini melalui catatan-catatan sejarah dan juga melalui hasil-hasil arkeologi yang disiarkan melalui media sosial seperti YouTube, sudah dapat diketahui betapa jaya dan kayanya raja-raja terdahulu
Misalnya Raja Jimrilim dari Akkad, Raja Hammurabi dari Babilonia kuno, raja atau para Firaun dari Mesir, Raja Nebukadnezar dari Babilonia baru, para raja dari Persia seperti Kores, Darius, dan lain-lain yang punya Firdaus di pesanggarahannya, Alexander Agung dari Yunani, Kaisar Augustus dari Romawi, para khalifah dari Timur Tengah, Hayam Buruk dari Majapahit, Presiden Marcos dari Filipina, Presiden Soeharto dari Indonesia. Setiap dari mereka meninggalkan jejak kejayaan dan kekayaan yang dapat dilihat sampai sekarang. Raja Salomo dari kerajaan Israel Raya terkenal dengan hikmatnya, dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya membangun negerinya yang sapeltek itu, yang kecil itu menjadi besar, bahkan sebesar dunia, dan punya istri atau gundik lebih dari 1000-an. Dalam kitab suci namanya memang dimeteraikan dalam beberapa Amsal, Mazmur, dan sejarah. Semua kejayaan dan kekayaan para raja, Firaun, Kaisar, Presiden itu berlalu, dan jejak-jejak peninggalan mereka tinggal puing-puing atau sisa-sisa yang menjadi objek-objek wisata sekarang ini. Yang mengekalkan nama mereka adalah tulisan, hikayat, dan nama mereka itu sendiri yang menjadi kenangan bagi generasi berikut. Jadi kalau Anda ingin kekal di dunia ini, tulislah tentang Anda. Tulis tentang sesuatu yang perlu diketahui manusia sepanjang zaman. Buatlah karya yang tidak terhapuskan oleh apapun, kecuali oleh Tuhan. Anda pasti akan mendapat kesenangan tersendiri dari karya-karya Anda tersebut. Kalau begitu, orang dapat bertanya, apakah memang hal-hal itu merupakan kesia-siaan? Setiap hal atau karya yang baik ada gunanya dan pasti tidak sia-sia. Sedangkan melakukan yang sia-sia pun ada gunanya, yakni sedikitnya memberikan kekecewaan bagi pelakunya dan menjadi bahan pelajaran bagi dirinya dan bagi orang lain agar tidak mengulanginya. Jadi apakah kita meragukan pendapat pengkhotbah di sini? Mari kita selidiki. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang disebutkan pengkhotbah sebagai segala sesuatu adalah kesia-siaan merupakan karya yang besar, yang luar biasa di zamannya, yang dikatakannya sudah merupakan hasil kerjanya dengan segala jerih payah. Sebelum kita memahami pendapat pengkhotbah ini, mari kita lihat dulu apa yang sudah dia hasilkan dan apa yang tidak dia miliki. Yang sudah dihasilkannya yang disebut sebagai pekerjaan-pekerjaan besar. 1. Istana dan rumah-rumah mewah, lengkap dengan isinya yang mewah. 2. Kebun-kebun anggur, kebun yang paling memberi kesenangan dan keuntungan waktu itu. 3. Masih ada lagi kebun-kebun lain. Kebun ini ditanami rupa-rupa pohon-pohon buah-buahan, mungkin delima, jeruk, kurma, mangga, dan lain-lain. Kita kurang tahu apakah dia memiliki kebun kelapa sawit atau kebun karet. Di Timur Tengah tidak ada sawit dan karet. Ada juga taman-taman yang dia buat, mungkin seindah Taman Firdaus di taman raja-raja di Persia. Kebun itu dilengkapi dengan irigasi yang hebat. Tamannya dilengkapi dengan kolam renang,
yang bak airnya mungkin dilapisi dengan emas. 4. Dia memiliki budak-budak laki-laki dan perempuan yang dia beli dan yang lahir di rumahnya. Memiliki budak waktu itu merupakan kebanggaan tersendiri. Semua budak ini siap melayani sang pengkhotbah dan kecekatan mereka melayani sangat luar biasa. Yang kelima, banyak sapi dan kambing domba yang banyaknya melebihi lembu dan kambing domba yang pernah dimiliki orang sebelumnya di Yerusalem dan mungkin di dunia. Mungkin dalam peternakannya itu dia miliki ratusan ribu sapi dan mendekati jutaan kambing domba. Agak hiperbolis sedikit. Yang kelima, perak dan emas maupun daerah-daerah yang dulu milik raja-raja yang lain menjadi milik pengkhotbah ini. Rupanya dia adalah penakluk yang mendapat banyak jarahan dan perluasan daerah jajahan. Yang keenam, biduan dan biduanita atau penyanyi dan pemain musik yang dapat bermain solo atau orkestra yang melantunkan nyanyian yang sangat menyenangkan hati pengkhotbah. Tetapi daripada biduanita itu juga bisa digunakannya sebagai gundik. Kalau pengkhotbah ini adalah Salomo, raja ini terkenal dengan 1000 gundiknya. Bahkan dari segala bangsa yang dia kenal, dia ambil gundik. 7. Dia miliki kebesaran atau keagungan yang melebihi kebesaran orang yang pernah hidup di Yerusalem. Bahkan melebihi keagungan ayahnya Daud. Kedelapan, dia memiliki hikmat yang dia katakan tinggal tetap baginya. Salomo terkenal dengan hikmatnya, bahkan menulis tentang hikmat yang diberi judul Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Yang kesembilan, dia memiliki keadaan bebas hambatan untuk memenuhi apa yang dikehendakinya dan untuk bersukacita dalam corak atau warna yang dikehendaki hatinya. Itulah yang dia katakan sudah dimilikinya. Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara, pesawat terbang, kereta api, komputer, handphone, satelit, atau istana di bulan tidak dia miliki. Hal lain yang tidak dia miliki adalah 1. Kerendahan hati yang mengatakan bahwa hasil karyanya walaupun dia akui bahwa itu dari tangan Tuhan. Pengkhotbah 2:24. Yang kedua, iman yang teguh menyembah satu Tuhan dan kemauan semakin memuliakan Tuhan karena dia sudah memiliki semuanya itu. Iman yang teguh itu tidak dia miliki. Karena apa? Kepercayaan para gundiknya mempengaruhinya, lalu menyesatkan Salomo dari keimanan kepada Jehovah Elohim. Hal yang ketiga yang tidak dia miliki adalah hartanya dalam kerajaan surga. Walaupun dia sebenarnya sedang berada dalam kerajaan yang didirikan Tuhan di bumi. Dan yang keempat, dia tidak miliki kepatuhan yang sungguh-sungguh mengikuti perintah Tuhan Jehovah Elohim sebagaimana dimintakan ayahnya Daud kepadanya dengan mengatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. 1 Raja 2:3. Jadi kalau Salomo merasa tidak beruntung, pasti dia karena tidak patuh kepada hukum, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan yang tertulis dalam hukum Musa. Hal-hal yang tidak dimiliki pengkhotbah ini
Dia diberi evaluasi dan pendapat pengevaluasi terhadap dirinya berkesimpulan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Demikian 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Baca seluruhnya ayat 1 sampai 13 itu. Dan hasil evaluasi Tuhan terhadap Salomo sang pengkhotbah mengatakan, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Demikian 1 Raja 11 ayat 11. Yang dimiliki Salomo itu sia-sia untuk membenarkan dirinya di hadapan Tuhan, dan juga menjadi sia-sia untuk mempertahankan kelanggengan keutuhan kerajaan Israel seraya. Karena kita tahu setelah Salomo, kerajaan Israel itu terpecah dua, yakni satu di utara dipimpin Jerobeam bin Nebat, dan yang kedua adalah di Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesia-siaan atau kebergunaan manfaat sesuatu selalu ditinjau dari apa sumbangan karya atau sesuatu yang dihasilkan itu terhadap pencapaian tujuan. Kalau suatu negara membangun suatu satelit, tetapi kalau satelitnya tidak dapat menjadi penerima dan pembagi data ke peralatan komunikasi di bumi, maka sia-sialah satelit itu dibangun. Demikian juga kalau dibangun suatu mesin kereta api tercepat di dunia, tetapi karena tidak ada cukup energi untuk menjalankannya, maka sia-sialah mesin kereta api itu dibangun. Kalau di negara ini dibangun gedung-gedung pencakar langit, taman-taman indah di kota, industri-industri oleh pengusaha asing, kalau semuanya itu tidak memakmurkan rakyat, itu sebuah terhitung sia-sia. Sia-sia yang dibangun itu. Tujuan Indonesia merdeka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu tertulis dalam paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Segala sesuatu yang dikerjakan dan dihasilkan oleh semua pihak di negeri ini akan terhitung sia-sia kalau tidak demi pencapaian tujuan tersebut. Raja Salomo menyadari bahwa apa yang diraihnya dan dimilikinya tidak lagi untuk pewujudan harapan Tuhan yang menjadi tujuan berdirinya kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Raya, sehingga dia mengakuinya sebagai usaha menjaring angin. Segala usaha yang telah dilakukannya itu adalah kesia-siaan, dan menurut dia memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Tuhan mengatakan beruntung kalau kita setia menjalankan kehendak Tuhan berdasarkan hukum-hukum Musa. Dan memang menjaring angin tidak bisa dengan jaring atau jala ikan. Sekarang ini angin bisa dijaring dengan paru-paru, bisa dijaring dengan alat-alat yang lain-lain. Tetapi itu harus canggih juga. Jadi kalau memang tidak tepat alatnya menjaring angin, tentu saja orang tidak bisa berhasil menjaring angin. Demikian juga kalau kita mau berhasil guna, kalau alatnya tidak cocok, pasti menjadi sia-sia. Memang banyak kesenangan duniawi menjadi kesia-siaan,
dan paling-paling merupakan kesenangan instan, kesenangan sementara yang segera lenyap, tak berbekas, selain meninggalkan kenangan yang menyakitkan hati. Harapan saya tidak demikian karya-karya kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apakah yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada kita dan kepada seluruh umat manusia, kepada kemanusiaan itu merupakan kesia-siaan? Tuhan Yesus Kristus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian Matius 16 ayat 26. Nyawa yang dimaksud di sini adalah nefes bahasa Ibrani dan psike dalam bahasa Yunani. Bukan tondi sebagaimana diartikan oleh orang Batak sebagai terjemahan dari ruah. Tapi orang Batak menerjemahkan psike dan ruah, roh hanya dengan tondi. Kehilangan nyawa berarti mati, tapi ada juga dua arti daripada mati, yakni mati fisik dan juga mati kekal. Kalau manusia ingin hidup sempurna, yakni hidup kekal, hidup sejahtera di bumi ini juga, dalam memperoleh atau memiliki dunia, yakni segala kejayaan dan kekayaan, harus diperhatikan bukan hanya dimensi kesenangan duniawi, melainkan juga dimensi kesenangan surgawi, kesenangan mental, rohani, dan psikis. Jadi bukan hanya kesenangan fisik. Manusia siapapun itu tidak akan bisa lepas dari dua hal itu. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaan Jehovah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Banyak sudah yang mencari kerajaan duniawi, tetapi meremehkan pencarian kebenaran kerajaan Tuhan. Kebenaran kerajaan Tuhan itu berisi kemanusiaan, kasih, keadilan, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, rohani dan jasmani, dan banyak lagi hal-hal lain yang indah dalam kerajaan itu. Kalau orang mencarinya itu, pasti kerajaan atau kesultanan atau kekhalifahan atau republik rakyat maupun republik umum itu tidak akan langgeng kalau tidak dicari hal-hal yang dalam kerajaan surgawi itu. Contoh-contohnya sudah kita sebut, yakni negara yang dipimpin Raja Kaisar Firaun, presiden yang kita sebut di atas. Kerajaan Babilonia hancur, kerajaan Jimrilim pun, kerajaan Romawi pun, kerajaan Yunani pun, kerajaan Firaun pun semuanya hilang, hanya bekas-bekas sekarang ini. Republik Rakyat Cina sedang membangun republik rakyat yang termaju dalam segala hal sekarang ini. Republik ini akan semakin sempurna karena kebenaran Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berbudaya, dan bermasyarakat mereka dalam bahasa ideologi mereka. Mereka tidak mengikuti jalan Uni Soviet yang tidak kembali kepada jalan kebenaran Tuhan yang sebenarnya tertanam dalam hati rakyatnya. Marxisme, Leninis, mereka semakin jauh dari kebenaran Tuhan melalui jalan ideologi komunis mereka. Jadi bukan semakin mencari kebenaran Tuhan berdasarkan ideologi komunis mereka itu. Sehingga Uni Soviet hancur. Ternyata Uni Soviet hancur sendiri. Negara-negara Eropa dan Amerika yang dulu terkenal sebagai negara Kristen, sekarang ini semakin menjauhi kebenaran Tuhan. Yang nampak dari semakin banyaknya penduduk mereka menjadi ateis, religius, dan karena mereka juga tidak mencari kebenaran Tuhan dalam keateisan atau kereligiusan mereka,
Sekarang mereka mulai mundur, jenuh, dan suatu waktu nantinya akan runtuh, lalu diganti dengan kerajaan atau republik yang baru. Mudah-mudahan penggantinya adalah kerajaan atau republik yang bertobat. Tuhan Yesus Kristus memberikan ajaran yang penuh dengan ajaran kemanusiaan, kasih, keadilan, kebenaran, kebaikan, damai sejahtera, sukacita surgawi, yang dapat diserap dan diterapkan dalam setiap kerajaan, kesultanan, atau republik yang bagaimanapun yang pro kemanusiaan. Bila demikian halnya, mau menerima kebenaran kerajaan Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus itu, setiap kerajaan atau kesultanan atau republik itu tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi dapat berkelanjutan. Hal yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menawarkan kerajaan surgawi di dunia. Yang terjadi di dalam kerajaan surgawi itu adalah mengumpulkan, dalam arti membangun harta di bumi yang tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat, dan tidak bisa dibongkar atau dicuri oleh pencuri. Itulah harta di surga atau harta surgawi. Bandingkan Matius 6 ayat 19-20. Dalam kerajaan surgawi itu manusia terpanggil, bahkan diwajibkan untuk membangun segala sesuatu yang dibutuhkan seluruh umat manusia demi hidup bahagia dan penuh kesenangan. Kerajaan surgawi yang diwajibkan dibangun itu berada di bumi ini, bukan di dunia maya, dan bukan pula di dunia dewi-dewi, dewa-dewi, dan bukan hanya teori belaka. Manusia terpanggil untuk membangun dan terus membangun lagi kemanusiaan yang sekarang ini, sehingga tercapai hal-hal yang melebihi apa yang telah diraih oleh manusia zaman now. Jadi kita harus bekerja keras untuk itu. Sebenarnya menikmati hidup dalam kerajaan surgawi sedemikianlah yang menjadi tujuan hidup manusia di bumi. Dan apabila segala sesuatu karya dan prestasi manusia tidak menghantar manusia ke sana, maka sia-sialah segala sesuatu yang dihasilkan manusia itu, dan karya itu menjadi tidak lestari dan tidak berkelanjutan. Untuk tidak jatuh ke dalam kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara, arahkanlah prestasi dan karyamu kepada tujuan hidup manusia ala Tuhan Yesus Kristus, atau menurut Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian Paulus dalam Roma 14 ayat 17. Dan memang demikian juga kerajaan di dunia ini pun bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang adil, yang benar. Artinya, dalam kerajaan di dunia ini tidak cukup hanya melakukan pembangunan material atau pembangunan menambah pendapatan keluarga atau pendapatan negara agar selalu surplus, atau menambah devisa negara yang luar biasa banyaknya. Itu bukan tujuan utama daripada suatu negara dan oleh setiap keluarga, tetapi juga pembangunan sisi kejiwaan, pembangunan mentalitas, dan pembangunan kerohanian manusia. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus sudah menawarkan keselamatan dan jalan yang sebaiknya dijalani oleh seluruh umat manusia, oleh setiap negara dan setiap keluarga. Selamat meraih prestasi dan karya yang tidak menjadi sia-sia, tetapi yang luar biasa manfaatnya bagi kemanusiaan, dan tentu saja bagi Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sentuhan firman-Mu yang mengajar kami
agar tidak jatuh ke dalam kesia-siaan. Hidup kami pendek di dunia ini Tuhan, kiranya hidup kami yang pendek itu dapat berguna untuk kemanusiaan dan juga untuk kerajaan-Mu yang datang di dunia ini. Ampuni dosa kami Tuhan dalam segala kelemahan kami. Berkali-kali kami bawa negara kami ke tangan-Mu, agar negara kami ini menjadi tangan-Mu, menghasilkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak sia-sia, tetapi yang berhasil guna bagi umat manusia di Indonesia dari generasi ke generasi, bukan hanya ratusan tahun, tetapi bahkan kalau boleh sampai ribuan tahun. Indonesia sedang menuju 100 tahun sekarang ini Tuhan. Berikan kekompakan kepada kami semua lapisan masyarakat, unsur-unsur pemerintahan, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk bisa bersama-sama kompak meraih tujuan pembangunan bangsa kami sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tuhan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sakit jasmani, apapun penyakitnya, sembuhkanlah mereka semua. Obati mereka semua Tuhan, dan berikan jalan pengobatan yang baik bagi mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu di seluruh Indonesia, terutama Uria Kristen Indonesia Tuhan, agar mereka semakin bercahaya untuk memberitakan Injil di seantero dunia. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah doa kami. Amin.